inilah yang harus kita pelajari ke depan. Baik Pak Faisal, terus komunikasi dengan saya, hal yang dianggap teman-teman perlu ada diskusi. Siap, walaupun kita diberi peluang untuk ketemu melalui layar ini awal perkuliahan dan tengah semester, dan nanti ketemu lagi di akhir semester. Dari 14 pertemuan ini hanya 3 kali kita ketemu. Tapi kalau memang ada yang ingin kita didiskusikan, memecahkan masalah, mari kita buka online lagi, nanti saya kirim link Zoom-nya untuk memantapkan. Baik Pak Faisal, siapa lagi ada yang disampaikan? Pak Faisal jumlahnya 28 ya? Iya Pak. Baik. Kalau tidak ada, masih ragu atau bagaimana dengan saya? Saya kan bukan di BUMN. Saya kan bekerjanya bukan di swasta, corporate, tidak. Tetapi saya adalah pengajar. Pengajarnya di mana? Saya pengajar. Saya adalah yang mengelola pesantren. Apakah bisa isu ini kita muncul? Kenapa tidak? Tetapi bicara masalah pesantren, tapi ada karena mata kuliahnya terkait dengan manajemen, you analisis persoalan organisasi Anda dari sudut manajemen, kan gitu. Anda ungkap manajemennya, bisa jalan, nggak ada masalah. Bagaimana kalau status saya ini kan pegawai negeri, apalagi pegawai negeri, pelayan publik. Ini harus mampu mengadaptasi, harus mampu melihat zaman terhadap perubahan organisasi-organisasi pesaing kita di sektor publik. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita anggap cukup. Punten Pak. Pertemuan pertama ini. Punten Pak. Dan ada. Tadi Bapak sempat nawarin bisa ini pertemuan di luar pertemuan yang 4 kali itu Pak ya. Memungkinkan nggak Pak? Kalau memang tiap pekan, tiap materi itu kita ketemu Pak. Kalau memungkinkan. Memang sifatnya nggak wajib. Cuman rasanya ada beda Pak. Kalau kita dibimbing langsung sama dosen dengan belajar otodidak. Pasti ada yang berbeda gitu Pak. Secara emosional lebih gimana gitu ya Pak. Kalau langsung dapat arahan dari Bapak tiap per bab, memungkinkan nggak Pak? Kayaknya nggak di situ deh. Pembelajaran kita nggak di situ. Tetapi kalau toh memang ada masalah yang tidak kita pecahkan, perlu diskusi bersama, itu bisa. Tetapi kalau setiap materi pembelajaran kita diskusi, ya nggak di situ. Baik Pak. Kecuali kalau kita off kampus gitu, bisa lah kampus. Jadi pembelajaran tetap muka, ya pasti ketemu lah kalau tetap muka. Ya rame aja ngobrolnya, diskusi di kelas. Dan saya senang kalau diskusi dengan teman-teman mahasiswa ini yang memang gelasnya udah penuh gitu. Gelasnya udah penuh, terus kita diskusi sehingga bagi saya sangat ringan untuk berdiskusinya karena dibantuan sama gelas yang penuh. Kita hanya nambah aja, jadi masalah. Dan senang diskusi. Diskusi ini sangat membantu bagi Bapak dan Ibu membuat sebuah jawaban kasus yang yang berdasarkan pengalaman Anda. Jadi tidak mindahin modul ke kasus. Copy paste ini modul, ada kasus nih PS ceplok, nggak begitu. Jadi mainnya tidak di situ, tetapi analisis yang tajam.
rekomendasi yang tepat untuk menyelesaikan kasus yang akan Anda pecahkan. Dari sudut mana Anda bisa memecahkan masalah kalau melihat satu kasus ini? Ya kita lihat dari 14 materi ini. Rujukannya ini. Kita lihat dari struktur organisasinya. Kita lihat dari keefektifan organisasi. Kita lihat dari desainnya seperti apa. Nah itu. Kita lihat juga leadership effectiveness-nya ini seperti apa. Wah, rame deh. Dan saya juga diberi tugas memang oleh Pak Rektor untuk mengembangkan perguruan tinggi di yayasan, ya pasti ya berubah organisasi. Dan beliau di samping rektor juga dia sebagai ketua pembina yayasan. Jadi saya ketua pengurusnya yang akhirnya ditugaskan untuk mendesain organisasi. Dan kebetulan mata kuliahnya saya diberi oleh Pak Rektor ini adalah ya terkait dengan organisasi. Jadi saya senang nanti menerima masukan-masukan Bapak dan Ibu. Kalau Ibu Salsa Fania ini kerjanya di mana, Bu Salsa? Bisnis? Iya Pak, saya bisnis. Bisnis ya, apa? Iya, sekarang sih saya nerusin bisnis orang tua aja. Apa? Ya, di bakery. Apa? Bakery, Oh. roti-rotian, iya. Iya, soalnya waktu itu kan saya hampir dapat kerja setelah lulus kuliah di Malaysia. Gitu. Terus pas Indonesia ya nyari-nyari kerja di Indonesia ternyata ya susah juga ya. Jadi ya udah saya menerusan bisnis orang tua aja. Bakery apa ini? Happy Bakery sih, lebih ke kue-kue kayak gitu-gitu. Produk Bandung. Iya, produk Bandung. Iya. Punya toko sendiri. Sekarang sih lebih ke online ya. Ke online. Iya, ke online. Terus lebih di sekitar saya kan di Kabupaten Bandung Barat ya, ternyata ada kayak ubi yang kayak gitu-gitu kan ternyata lebih murah juga gitu. Jadi lebih fokus ke sana sih, ke yang lokal kayak gitu. Gimana caranya lokal tapi mungkin di produksinya bagus gitu, kayak tren-tren yang di Korea atau seperti itu gitu. Gitu sih. Gimana? Fine saja bisnis online? Not really bad. Ya soalnya ya online nggak gampang juga sih Pak ya. Iya, apalagi zaman sekarang kan semua serba online, banyak pesaing juga yang sama-sama berjuang juga kan. Tapi ya dari situ kita harus cari value kita beda dari yang lain yang apa sih gitu kan. Apa bedanya? Akhirnya mencoba bedanya, akhirnya fokusnya zaman sekarang kan apalagi kayak anak kayak saya ya biasanya kan pada pengen buka kafe ya kan. Tapi pikir-pikir kafe kalau kita nggak tahu structure yang benar ya, nggak tahu strategi yang tepat kan, yang ngapain buka kafe tapi kita nggak tahu ke depannya gitu. Jadi akhirnya saya mencoba ya udah online tapi fokus ke lingkungan. Misalkan tetangga-tetangga pasti mereka punya bisnis yang mereka sebenarnya bingung gitu, mereka mau online bisnis mereka seperti apa. Nah saya bantu di situ, misalkan bekerja sama dengan yang bisnis saya seperti itu sih. Sudah berapa lama bisnis ini? Ini baru 2 tahun sih. Masih baru. Jadi dalam materi leadership organisasi customer behavior, kita juga mempelajari tentang kelahiran organisasi baru dalam bisnis. Nah, di situ adalah satu tahapan yang sangat critical point. Kalau tidak mampu membuat sebuah inovasi baru, berbeda dari yang lain, mungkin kelahirannya ini akan terjadi belum tumbuh tak keburu decline gitu. Jadi ini nggak boleh terjadi. Di sini ada teori-teori yang akan kita diskusikan, sehingga kalau Ibu Salsa ini membuat saya minta agar bagaimana